Walaupun ini hari Minggu dan masih gerimis ya, kalau kita lihat itu. Oke, setelah ini sama dengan Swiss Hotel. Oke, hari Minggu 22 Juni 2025 saya melaporkan kegiatan hari ini di kawasan inti pusat pemerintahan Satwa IKN. Saya berada di dalam kamar Swiss Hotel dan saat ini saya akan mereview pembangunan yang ada di dekat sini. Saat ini terpantau Jalan Sumbu Timur sudah rapi dengan marka jalan yang sudah dicat, dan Plaza Bhinneka tempat Tugu Titik Nol berada juga sudah rapi. Ini Tugu Titik Nolnya ya, kelihatan. Dan di sebelah sana ada pembangunan Istana Wakil Presiden yang masih proses pembangunan dan ditargetkan rampung tahun ini agar Bapak Wakil Presiden bisa berkantor, Bapak Gibran. Ini tempat pengolahan sampah terpadu sudah mulai beroperasi juga untuk mengolah sampah-sampah yang ada di IKN dan sekitarnya. Dan ini kantor otorita IKN, sudah digunakan berkantor sejak Maret 2025 ini. Sekitar hampir 600 ASN otorita dan akan bertambah lagi 575 calon ASN yang infonya akan berkantor di Kemenko 3. Jadi sekitar 1100 ASN akan berkantor dan tempatnya dibagi dua, di Balai Kota IKN dan di Kemenko 3. Dan yang paling menarik perhatian adalah tempat ini adalah lokasi pembangunan Pakuwon Mall. Jadi lahannya cukup luas ya, 7,2 hektar dari depan sini sampai ke belakang sana. Kalau dari desainnya sih sampai sini ya, sampai ujung dari totem atau tonggak Nusantara yang ada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sepertinya sampai sini ya. Jadi bentuknya memanjang dia mallnya, dan di atasnya ada hotel, 3 hotel, apartemen, dan kondominium. Hotelnya itu ada Westin and Ballroom, Tribute Portfolio, dan 4 Points. Jadi mirip yang di Surabaya Barat, ada hotel Westin dan 4 Point di atas mallnya serta apartemen. Tapi kalau Tribute Portfolio ini saya baru mendengar kali ini ada hotel bernama Tribute Portfolio, mungkin hotel baru. Dan tampak di depan kita ini baru secuil lahan. Ini nggak tahu ini pembangunan apa. Tapi infonya Pakuwon ini akan ada 3 tahap. Dan ini tahap pertama 650 miliar. Total investasi Pakuwon Group di IKN 5 triliun. Dan kita lihat ya, ini tampak pekerjaan pondasi. Ada yang bilang ke saya ini pembangunan halte. Apakah mungkin seperti di Surabaya Barat, Pakuwon Mall-nya terintegrasi dengan halte bis, jadi kalau kita naik kendaraan umum bisa terkoneksi dengan mall.
Walaupun ini hari Minggu dan masih gerimis ya, kalau kita lihat itu ada riak-riak air, tapi para pekerja tetap semangat bekerja karena sepertinya akan mengejar target pembangunan Mall Pakuwon. Ini mall yang kedua yang di groundbreaking di IKN 1 November 2023 setelah mall dari konsorsium Agung Sedayu. Tapi waktu itu Agung Sedayu hanya groundbreaking hotel ya. Kalau mallnya di groundbreakingnya pada Juni 2024 kalau ya, atau September, berbarengan dengan ini ya, berbarengan dengan peresmian Swiss Hotel, dan disitu juga melakukan peletakan batu pertama Duty Free Mall Nusantara kalau nggak salah di 14 September 2024. Dan tampak kita lihat walaupun gerimis, tapi para pekerja ini sangat tangguh, bekerja dengan penuh maksimal. Dan kontraktornya sama dengan Swiss Hotel serta kawasan konsorsium Agung Sedayu memakai jasa kontraktor Pulau Intan, salah satu kontraktor swasta terbesar di Indonesia yang juga ikut membangun PIK ya. Jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan di PIK, banyak kontraktornya dari Pulau Intan, Pantai Indah Kapuk. Walaupun hari Minggu, hari libur, tapi hebat ya para pekerja, tetap semangat menggarap pekerjaan awal di kawasan Pakuwon Mall Nusantara. Jadi mallnya memanjang, kalau lihat dari desainnya, dari depan sini sampai ujung dari Tonggak Nusantara, itu lahannya Pakuwon. Jadi kontur tanahnya sangat unik, ini berbukit, dan ini dulu jurang ini, tapi ditimbun. Kalau kita lihat ini tanah timbunan, karena dulu dia seperti ini ya. Saya lupa dulu ini bukit juga atau ini jurang seperti ini, tapi yang jelas ini telah diratakan lahannya. Dan mereka sampai ke sebelah jalan dari Plaza Bhinneka, ini lahannya. Jadi memang sangat unik kontur tanah di IKN ini, dan para arsitek dan landscaper juga mendesainnya menyesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Dan Pakuwon ini akan ada food festival juga yang berada di sebelah titik nol. Jadi lengkap sekali wisata yang ada di IKN ini nantinya. Semua ada, mall, hotel, apartemen, bahkan sampai food festival. Dan di sebelah sana dekat Istana Wakil Presiden itu akan ada Botanical Garden ya, bersebelahan sini, kurang lebih di sini lokasinya, berdekatan dengan Bundaran Sumbu Barat. Total pengembangan Botanical Garden 212 hektar. Kita nantikan 3 tahun lagi saja ketika gedung legislatif yudikatif telah selesai dan ada pemindahan dari 3 lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ini akan sangat ramai sekali di sini. Dan saya ingin mereview juga di sebelah Swiss Hotel ini ada pembangunan. Nah, ini sudah ada pekerjanya. Pembangunan Australian Independent School tampak sedang mengukur tingkat ketinggian elevasi tanah dengan teodolit ya. Dan bentuknya itu dari Australian Independent School ini seperti terasering dia, berterap tanahnya naik
seperti teras ring tadi. Nanti saya pernah spill desainnya di video-video sebelumnya, karena saya juga mengikuti kegiatan groundbreakingnya. Dan ini jalan Sumbu Timur ini adalah jalan satu arah keluar. Sumbu Barat jalannya jalan masuk satu arah masuk. Dan di sini kelihatan ada bundaran Sumbu Barat. Jadi Sumbu Timur, salah, bukan bundaran Sumbu Barat. Sumbu Timur ini terkoneksi dengan bundaran Sumbu Barat. Bundaran Sumbu Barat terkoneksi dengan jalan segmen 6C. Segmen 6C terkoneksi dengan bundaran Sumbu Barat. Dan ini jalan segmen 6C terus nyambung ke jalan segmen 6B, 6A, 5B dan jembatan Pulau Balang. Pulau Balang segmen 5A, 3B, 3A, dan itulah kota Balikpapan. Jadi kurang lebih 40-50 kilo saja dari sini, dari titik nol ini kita akan tiba di Balikpapan dengan jalan tol yang baru. Saya juga masih tahu apakah itu jalan bebas hambatan tol atau bukan tol. Tapi yang jelas kalau jalan segmen 6C ini bukan tol, karena ini akan jadi jalan utama. Dan dari bundaran Sumbu Timur ini juga terkoneksi dengan jalan akses menuju rumah ibadah 6 agama. Di sana ada masjid tapi tidak kelihatan dari sini. Ya. Ini ada bis Bluebird. Ya. Tampak memulangkan para wisatawan ke rest area. Jadi IKN dibuka setiap hari untuk umum, dan untuk masuk ke kawasan inti kita bisa parkir di rest area dan diantar oleh bis listrik. Tapi kalau kita nginap di hotel Swiss Hotel ini, kita dapat fasilitas untuk bisa bawa mobil sendiri, parkir di dalam hotel. Dan biasa kalau banyak yang lihat ada mobil masuk, walau dia tidak menginap di hotel, itu biasanya kebanyakan adalah dari kontraktor, subkon maupun vendor. Dan biasa di pos kita ditanya ada keperluan apa di IKN kalau untuk masuk ya. Jadi cukup ketat posnya. Oke, setelah ini kita akan review Australian Independent School. Dari sini tidak kelihatan, tapi kalau dari jendela yang sini kelihatan. Kita akan buka ya. Nah, ini kamar saya 701. Ini lorongnya. Dan dari sini kelihatan ini rusun ASN 1 East Resident, dibangun oleh PP juga. Kalau yang West Resident juga PP, yang rusun ASN 1. Dan ini ya bentuknya teras ring. Ini lokasi pembangunan Australian Independent School. Ini tadi jalan Sumbu Timur. Ya. Ini ada motor-motor. Ini biasa motornya para pekerja. Tampaknya para pekerja ini ya, yang membersihkan taman-taman. Jadi tiap hari perawatan terus dilakukan. Dan dari tadi kita lihat bis lalu lalang mengantar para wisatawan keluar dan masuk ke IKN, kawasan inti pusat pemerintahan. Dan inilah lokasi
Australian Independent School. Cantik sekali ya kontur tanahnya dengan metode terracing. Luas lahannya kalau tidak salah 8 ribuan meter persegi. Jadi ini sangat strategis. ASN yang tinggal di sini mengantar anaknya jalan kaki tinggal ke sebelah ini. Australian Independent School langsung bergerak membangun. Kita doakan semoga lancar pembangunannya. Dan ini kelihatan gedung-gedung Kemenko, Bukit Bendera, Beranda Nusantara. Ini bendera 79 meter tertinggi di Indonesia. Ini Istana Garuda juga kelihatan dari sini. Mantap. PT Pakuwon Jati Tbk melalui anak perusahaannya PT Pakuwon Nusantara Abadi membangun proyek Superblok Pakuwon Nusantara berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP 1A, memiliki lahan seluas 7,2 hektar. Berlokasi strategis di kawasan Sumbu Kebangsaan tepat di depan Tugu Titik Nol. Proyek ini akan membangun pusat perbelanjaan, 2 tower kondominium, 3 hotel yaitu 4 Points by Sheraton, Hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin dan Ballroom, dan Service Apartment. Dengan keistimewaan Pakuwon Mall Nusantara, pusat perbelanjaan yang mengusung desain menyatu dengan konsep teras langit dari alam terbuka yang hijau dengan pemandangan langsung ke lembah dan sungai yang berada tepat di samping Pakuwon Nusantara. Junction View, River Valley, Teras Skydeck, Teras F&B, Art Gallery, Nature Inspired Interior. Dan keistimewaan dari hotel yaitu 5 Stars Pavilion dan 5 Stars Lobby, Infinity Pool. Pakuwon Nusantara di ibu kota Nusantara. Kampus AIS Nusantara dibangun di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dengan luas bangunan 10.000 meter persegi. Kampus ini akan menampung hingga 750 siswa dari jenjang preschool usia 3 tahun hingga kelas 12. Kampus ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan kelas dunia, termasuk laboratorium sains mutakhir, fasilitas STEM, amfiteater dalam ruangan, ruangan seni pertunjukan, ruangan yang penuh berbagai fasilitas mutakhir, seni pertunjukan, kolam renang semi olimpiade, dan berbagai fasilitas olahraga termasuk lapangan sepak bola, lapangan tenis, bola basket, bulu tangkis, lapangan voli, dan fasilitas berstandar internasional lainnya. Dibangun sesuai dengan prinsip bangunan hijau, AIS Nusantara bertujuan untuk memadukan konsep bangunan berkelanjutan modern dengan kearifan budaya lokal yang mencerminkan visi ibu kota Nusantara.